Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, apa ya? Jadi hari ini adalah hari yang entah keberapa Indonesia, negara kita tercinta itu terpapar wabah virus corona, dan sangat jelas bahwa wabah virus corona itu memberikan dampak yang sangat besar buat kondisi sosial, kondisi ekonomi yang biasanya silaturahmi bisa kumpul-kumpul. Akhir-akhir ini kita tidak bisa kumpul-kumpul karena harus menerapkan physical social distancing, dan juga sangat banyak dampak ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama untuk masyarakat Indonesia yang mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan harian. Mereka mata pencahariannya itu berkurang, penghasilan sehari-harinya berkurang, atau bahkan ada yang hilang. Dan terang saja banyak sekali curhatan-curhatan dari masyarakat di sekitar daerah sini yang merasa resah, tapi ada juga yang merasa tidak apa-apa itu. Nah, ada yang bilang kapan ya wabah corona ini bisa berhenti. Kalau menurut saya sih wabah corona ini belum bisa diprediksi kapan akan berhenti, kecuali penambahan jumlah positif masyarakat di Indonesia yang positif corona itu berkurang. Karena awalnya yang penambahannya cuma 1 per hari, 30 orang per hari, kemudian bertambah 60 orang per hari, lalu bertambah lagi menjadi 100 orang per hari, dan sekarang ini sudah bertambah menjadi 200 orang per hari yang terpapar positif corona. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan mengurangi penambahan jumlah positif corona di Indonesia itu sendiri. Caranya ya harus dengan physical distancing. Kalau masyarakat Indonesia selalu seperti ini, saya rasa kita akan lambat proses pemulihannya. Harapannya mungkin masyarakat Indonesia bisa mencontoh negeri Cina, mana negeri Cina ketika diterapkan lockdown, masyarakatnya benar-benar lockdown, tidak ada aktivitas sama sekali, social distancing benar-benar diberlakukan, sehingga Cina bisa segera pulih. Dan sekarang kita bisa lihat Cina sedang berada di fase pemulihan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang tidak bertugas, baik itu tidak bertugas sebagai tenaga medis maupun tidak bertugas sebagai tenaga relawan dalam hal ini melakukan pengendalian dan pencegahan. Jadi harapannya agar masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penularan wabah virus corona ini. Karena jika tidak dilakukan physical distancing dan mata rantai penularan wabah virus corona ini tidak diputus, maka Indonesia akan lama pulihnya. Kasihan juga untuk kita semua, terutama untuk para pekerja harian yang penghasilannya itu menurun akibat wabah virus corona ini. Jadi buat masyarakat Indonesia di luar sana yang merasa kebal dengan virus corona, yang merasa kami tidak akan terjangkit virus corona, didoakan semoga kalian tidak terjangkit virus corona, tapi tolonglah untuk mematuhi kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan. Karena jika teman-teman di luar sana terpapar virus corona, itu bukan teman-teman yang menanggung resikonya sendiri. Ada keluarga, ada sahabat, dan juga ada orang lain yang bisa terpapar dampak negatif dari sikap keras kepalanya teman-teman. Yang bisa, siapa saja orang lain yang bisa terpapar dampak negatif dari sikap keras kepalanya teman-teman. Contohnya adalah para perawat yang terpaksa harus terpapar virus corona juga,
para dokter yang juga terpapar virus corona karena merawat teman-teman orang-orang lain yang bukan di sekitar Anda, yang bukan kerabat teman-teman semua, terdampak juga dampak negatif virus corona. Bahkan ada yang meninggal karena sikap keras kepalanya teman-teman sekalian. Jadi tolonglah untuk bisa menerapkan kebijakan pemerintah, menerapkan social distancing. Dan juga pesan buat teman-teman di luar sana yang stay home, terima kasih banyak sudah mau menerapkan kebijakan social distancing. Sekalian juga jika ada di antara teman-teman sekalian yang ingin membantu para petugas, baik itu petugas medis maupun petugas gugus satgas pengendalian virus corona ini, ingin membantu dalam hal pengadaan alat perlindungan diri, mungkin bisa berdonasi. Sekarang itu sangat banyak platform atau organisasi-organisasi yang memfasilitasi wadah donasi buat teman-teman jika teman-teman ingin terlibat memberantas virus corona ini. Jadi pesan moralnya, jangan hanya pemerintah, jangan hanya menyalahkan pemerintah, jangan hanya mengharapkan pemerintah agar virus corona ini bisa diberantas, tapi ini peran kita semua, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman dari rumah saja juga bisa ikut membantu memberantas virus corona agar negara kita ini bisa segera pulih. Jadi tolonglah buat para netizen, buat para masyarakat Indonesia di luar sana yang masih sering mengeluh, yang masih sering menjatuhkan pemerintah, menyalahkan pemerintah. Kenapa tidak ditanggungkan masker buat teman-teman sekalian? Kenapa tidak diberi bantuan sembako jika memang disuruh atau diminta untuk di rumah saja? Tolonglah jangan terus-terusan seperti itu, jangan terus-terusan mengeluh. Saya rasa teman-teman juga bisa ikut membantu memberantas virus corona ini. Kalau teman-teman hanya mengeluh, kita akan lama proses pemulihannya, dan jika proses pemulihan dari wabah virus corona ini terlalu lama, dampaknya ke sisi ekonomi, bukan sisi ekonomi negara saja, tapi sisi ekonomi keluarga masing-masing juga sangat berdampak negatif. Untuk itu, selain bisa berhenti mengeluh, teman-teman juga saya rasa bisa ikut bantu berdonasi untuk keperluan alat perlindungan diri, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para petugas yang berhadapan langsung dengan wabah virus corona ini. Dan buat semua komponen yang bertugas, baik itu petugas medis, para dokter maupun para relawan yang berjuang memberantas atau mencegah wabah virus corona ini semakin menggerogoti negara Indonesia kita yang tercinta, saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena tanpa kalian kita tidak tahu Indonesia ini akan jadi seperti apa. Baik, saya rasa cukup ocehan saya tentang virus corona ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.